Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul Murder at Yellowstone City. Rilisan pada 24 Juni 2022. Film Yellowstone City ini akan mengambil tempat di lokasi yang dikenal sebagai Yellowstone City pada tahun 1860-an. Disutradarai oleh Richard Gray. Yellowstone City akan berkisah mengenai seorang mantan budak yang tiba di bekas kota yang pernah tumbuh besar berubah menjadi bayangan sunyi seperti dulu. Bukan hanya ia yang tiba hari itu, melainkan satu orang pencari emas lokal yang ternyata menemukan emas. Tak lama ia ditemukan telah dibunuh, dan dalam kejadian kedatangan mantan budak tersebut juga difitnah sebagai pembunuh dari penemu emas tersebut dan beberapa korban lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seorang pria yang baru meledakkan sebuah goa. Namun ketika ia masuk ke dalam goa tersebut, betapa bahagianya pria tersebut karena dia menemukan beberapa bongkahan emas mentah. Setelah menemukan emas tersebut, dia memberitahukan hal ini pada istrinya yang bernama Emma, dan lelaki yang menemukan emas itu bernama Dunigan. Karena hal ini, Dunigan pun menyuruh Emma untuk memurnikan emas tersebut, dan dia akan memberitahu hal ini kepada warga di kota Yellowstone. Lalu, scene pindah ke seorang pria kulit hitam yang bernama Chiro. Chiro menitipkan kudanya kepada wanita penjaga kuda. Wanita tersebut bernama Violet. Violet pun menanyakan pada Chiro apa yang ada di kudanya itu, yaitu topeng dan beberapa barang lainnya. Chiro menjelaskan bahwa setiap gantungan dari kudanya adalah dari kisah perjalanannya yang selalu berkelana. Ketika Chiro masuk ke bar di kota Stone, semua orang melihatnya, termasuk juga pemilik bar tersebut. Tiba-tiba Dunigan datang ke Stone dan menembaki senjatanya ke udara untuk semua orang berkumpul dan mendengarkan dirinya. Dunigan menjelaskan bahwa mereka akan kaya dan kota Stone akan kembali seperti dulu. Dia menjelaskan lagi bahwa ia berhasil menemukan emas dan dia akan mentraktir semua orang yang ada di sini. Tiba-tiba ada pria yang meminta utang dari Dunigan dari taruhan mereka beberapa waktu kemarin. Di sini Dunigan tak terima dan hampir terjadi keributan, tetapi ditengahi oleh sheriff di kota Stone tersebut. Lalu scene pindah ke Dunigan yang sedang bertemburan sama selingkuhannya, atau wanita penemburan favorit miliknya di bar tersebut. Selesai olahraga itu, wanita tersebut yang kita beri nama Nita bilang bahwa mereka akan menyekolahkan anak angkat dari Nita. Scene pindah ke Dunigan yang akan pulang ke rumahnya. Dia pun mendapatkan hal tak diinginkannya. Keesokannya, sheriff dan dua anggota membawa mayat dari Dunigan untuk dikuburkan kepada pendeta. Tak lama datanglah Nita menangis histeris pada mayat Dunigan dan Nita menanyakan siapa pelakunya. Sheriff dan dua anggotanya tahu siapa pelakunya. Dia pun langsung menuju ke kamar inap milik Chiro. Mereka menemukan emas di saku dari Chiro. Chiro menjelaskan bahwa itu miliknya dan dia tidak mengetahuinya, tetapi karena itu bukti sudah kuat, ia pun dibawa ke sel dan akan sesegera mungkin atau secepatnya akan digantung, menunggu surat dari hakim. Malamnya, Violet datang dan menjelaskan pada sheriff bahwa kemarin malam Chiro tidak ada keluar. Karena kudanya tenang, jadi mustahil juga untuk mengikuti Dunigan dan membunuh Dunigan yang menggunakan kuda. Tetapi sheriff ini membantah dan menjelaskan bahwa informasi dari Violet menarik juga. Tetapi sudah jelaslah Chiro pelakunya, ucap dari sheriff. Keesokannya, pendeta melihat anak angkat dari Nita yang sedang belajar menembak. Lalu pendeta itu datang dan mengajarinya cara menembak yang benar dan tepat. Scene pindah ke istri dari pendeta yang mendatangi Chiro ke selnya untuk bertemu dengannya. Istri pendeta membawakan Chiro beberapa makanan, lalu ia menanyakan hal tentang Alkitab pada Chiro. Tetapi istri dari pendeta terheran karena dari tampangnya Chiro bukanlah seperti pelaku dan terlihat seperti orang guru cara bicaranya. Scene pindah lagi kedua anak buah dari sheriff yang mendatangi Emma untuk menjelaskan bahwa Dunigan sudah meninggal. Mereka bertiga pun mendapatkan sambutan tidak baik dengan saling menodong satu sama lain. Singkatnya, ketika sudah masuk, mereka menjelaskan semuanya dan menyuruh Emma untuk pindah ke kota melihat penguburan dari Dunigan nanti. Ketika sudah di rumah, istri pendeta menjelaskan pada pendeta itu bahwa Chiro seperti bukan pelakunya dan terlihat seperti guru. Di sini pendeta tidak percaya dan menjawab bahwa pelaku memang seperti itu, biasa saja menjadi seperti guru untuk menutupi kejahatannya. Ketika sore menjelang malam, Violet mencari informasi untuk mencari tahu bahwa Chiro bukanlah pelaku dari pembunuhan Dunigan.
Namun pada saat menyusuri hutan di daerah sekitaran rumah Dunigan, ia menemukan sepucuk surat. Malamnya Emma datang ke bar, namun ia ditatap sinis oleh orang-orang di bar itu. Sheriff pun dan anak Sheriff menyambut Emma, dan Sheriff menjelaskan kronologinya dan penemuan mayat dari Dunigan. Scene pindah ke Violet yang datang ke gereja, tetapi dipanggil oleh pendeta. Violet menjelaskan bahwa ia menemukan sepucuk surat cinta di daerah sekitaran rumah Dunigan, dan memberitahu surat itu pada pendeta untuk pendeta memberikannya ke Sheriff. Di saat hal itu, pendeta langsung menemui Ciro dan berbincang sedikit pada Ciro. Di sini Ciro menjelaskan dengan tenang bahwa dia bukanlah pelaku dari pembunuhan Dunigan. Ciro menjelaskan lagi bahwa sebelumnya dia mabuk berat dan langsung masuk ke kamarnya dan tak sadarkan diri. Singkatnya, ketika pendeta datang ke bar, Sheriff langsung menyuruh anaknya untuk membawa Emma ke kamarnya. Pendeta langsung menjelaskan ke intinya bahwa Violet menemukan sepucuk surat cinta, dan ini sedikit mencurigakan, karena Violet menemukan surat ini di daerah sekitar rumah dari Dunigan. Lalu Sheriff langsung membahas hal lain tentang kronologi istrinya meninggal. Ketika ada seorang pelaku pembunuhan, Sheriff mengizinkan pelaku keluar sel dan mengajaknya bicara dan minum-minum. Namun ketika dia lengah, pria tersebut mengambil pistolnya dan menembak segala arah. Tetapi ketika Sheriff sudah menembak pelaku di tempat tanpa diketahuinya, istrinya terbaring lemas dan sudah tidak bernyawa. Malamnya ketika Violet sedang tidur, ia kebangun karena mendapati kuda-kudanya tidak tenang. Tetapi ketika mengeceknya, terjadi hal tak diinginkan lagi karena si pelaku kembali dan membunuh Violet. Selesai membunuh Violet, pelaku langsung menuju ke sel dan melihat anak buah Sheriff sedang temburan, jadi dia asik dengan wanita sewanya. Di sini pelaku membuka kunci dari Ciro. Ciro langsung lari dan menuju kudanya. Tetapi dia terkejut melihat jika Violet sudah meninggal, dan Ciro dengan panik langsung larikan diri dengan kudanya. Keesokannya, Sheriff dan anaknya dan anak buahnya satunya yang lengah malam itu untuk menjaga, mereka bertiga langsung mengejar Ciro. Scene pindah ke pendeta dan istrinya. Di sini istrinya terkejut karena baru di tadi malam mereka bertemu dengan Violet. Pendeta pun langsung menyiapkan kuburan dan peti mati untuk Violet. Singkatnya, setelah mereka sudah menguburkan mayat Dunigan, di sini Emma ditatap sinis oleh Nita. Terlihat Nita sangat tidak senang pada Emma. Malamnya, pria yang hampir mengajak ribut Dunigan kini berulah lagi dengan ingin meniduri anak angkat Nita. Sheriff yang lagi emosi dan kesal langsung menyuruh pria tersebut untuk menjaga ucapannya. Kalau ia tidak ingin kepalanya ditembak. Lalu selesai itu, Sheriff langsung mengajak pendeta untuk minum, dan pendeta mau menerimanya. Singkatnya, setelah pulang dari bar yang dengan keadaan mabuk, Sheriff mengajak istrinya untuk temburan, namun ketika akan dimulai, Ciro mengganggu dengan Ciro masuk ke gereja. Pendeta pun langsung mengeluarkan peluru itu dan melihat pelurunya, lalu pendeta langsung menjahit luka tembak dari Ciro. Di sini pendeta malam-malam itu langsung menggali kuburan Dunigan untuk melihat peluru yang bersarang di tubuh Dunigan juga. Scene pindah ke anak Sheriff yang datang malam-malam untuk menimbur Nita. Nita menolak karena sudah malam. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi juga. Di sini kita tahu yang membunuh Dunigan adalah anak Sheriff yang ternyata ia berselingkuh dengan Emma dan ingin menguasai emas itu. Dia membunuh orang-orang yang ingin mencari pelakunya, yaitu Violet dan Nita, yang orang tidak disukai oleh Emma. Makanya Emma menyuruh anak Sheriff untuk membunuh Emma dan Violet. Emma pun langsung menenangkan anak Sheriff itu bahwa mereka akan pergi bersama dengan emas-emas ini dan mereka akan kaya. Scene pindah ke pemilik bar dan kekasihnya. Di sini mereka berdua adalah saling suka sesama jenis. Nah, di sini kekasihnya dari pemilik bar ini yang bernama Edgar mengajak untuk mereka pergi, karena ia takut mereka akan menjadi tersangkanya. Tetapi Edgar menolak dan juga Sheriff sudah kenal mereka sudah lama. Jadi mana mungkin Sheriff menduduk mereka, ucap dari Edgar. Keesokannya, Sheriff yang sudah tak terkendali lagi langsung menyuruh pria di kota Stone untuk barang siapa yang ingin ikut akan dibayar $50. Dan juga siapa yang menembak Ciro akan mendapatkan emas yang ia pegang. Scene pindah ke pendeta yang sudah mendapatkan peluru dari mayat Dunigan. Dan pendeta terkejut karena ia mendapati jika peluru itu milik militer dan dari kedua peluru.
sama yang mengenai Chiro dan bersarang di tubuh Dunigan. Di sini istrinya sibuk menanyakan siapa si pendeta sebenarnya, karena dia menyembunyikan masa lalunya dari dirinya. Tetapi pendeta menjawab bahwa dulunya dia adalah orang yang jahat dan tersesat. Tetapi dia meninggalkan kenangan buruk itu dan berubah menjadi sekarang semenjak ia kenal dengan istrinya. Mereka pun langsung membuka ikatan Chiro dan mempercayai bahwa bukan Chiro lah pelakunya. Dengan tepat pula Sheriff datang dan melihat apa yang terjadi karena pendeta sedikit mencurigakan. Sheriff pun jalan ke belakang gereja dan melihat jika ada mayat Dunigan. Di sini Sheriff makin curiga dan pendeta dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil peluru yang bersarang di tubuh Dunigan. Di sini pendeta sudah tahu dia menyembunyikan Chiro. Dia langsung menyuruh Chiro untuk mempersiapkan diri karena perang besar akan segera terjadi di kota Stone. Semua pun siap-siap karena Sheriff tahu seperti apa si pendeta dulu. Hey! Get it! Dalam keributan itu, dengan kesempatan Emma untuk ingin melarikan diri dari kota Stone dan membawa semua emasnya dan meninggalkan anak Sheriff itu. Tetapi setelah peperangan yang panjang, di sini pendeta langsung membawa anaknya Sheriff ke hadapan Sheriff dan menjelaskan bahwa peluru militer yang ditemuinya adalah milik anaknya sendiri. Dan juga dengan Sheriffnya yang sudah membaca surat-surat cinta dari anaknya sendiri untuk Emma. Dia pun menyuruh kekasihnya Edgar, pemilik bar, untuk membawa Emma kemari. Setelah Emma sudah di hadapan mereka, anak Sheriff langsung mengajak Emma untuk jujur karena semua sudah berakhir. Tetapi Emma menolak dan tetap kekeh bahwa dia bukanlah dalang dari semua ini dan dia menolak dan menodongkan pistolnya ke Sheriff. Pada saat akan pergi, pendeta ingin menembak Emma, tetapi dengan cepat istrinya lah lebih dulu menembak Emma. Di sini penyesalan selalu diakhiri dan pada akhirnya anaknya Sheriff meninggal karena sudah banyak mengeluarkan darahnya. Dan film pun tamat.